Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang kosakata. Namun saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Maledes yang memang seringkali ajaib, di luar Nurul, dan Waham. Komentar pertama dari warganet Maledes. Satu dunia bukan saja bingung bahasa PKI, bahasa kuli, tapi juga gelagat orangnya yang omon-omon seperti presidennya. Banyak cakap dari bekerja. Oh ya? Ranking Indonesia terpuruk di mana-mana, skor perbandingan. Cakap besar habuk pun tak ada. Kalau lu ngomong banyak cakap dari bekerja, mengapa kalian membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia? Nah, itu menunjukkan bahwa orang Indonesia itu banyak bekerja daripada banyak bercakap kayak kalian. Ngerti? Saya balasnya begini saja lah ya. Satu dunia menertawakan kebodohan Maledes yang terbukti memalsukan dokumen 7 pemain haramnya, tapi berlagak seperti malaikat, dan sampai sekarang tidak mengakui kebodohannya yang menjadi aib ASEAN dan aib sepak bola dunia. Cakap besar, air ludah pun dijilat. Komentar berikutnya dari warganet Maledes, yang menurut saya orang ini ya cukup ada mempunyai ilmu pengetahuan sedikit gitu ya, tapi tetap saja tidak bisa membuat analisis dan tidak bisa menarik sebuah deduksi yang logis. Dia mengatakan begini, sok-sokan kalian, Kongres Pemuda pertama itu tahun 1926, tepatnya tanggal 30 April. Oh, dia tahu. Negara aja belum merdeka, kalian bukan ahli sejarah. Saya membalasnya begini aja lah ya, sok-sokan kalian Maledes, Kongres Pemuda kedua melahirkan Sumpah Pemuda, itu tahun 1928. Nah, kenapa lu Maledes yang ditunjukkan hanya yang tahun 1926? Takut ya dengan Sumpah Pemuda. Maledes di mana saat Sumpah Pemuda 1928 itu? Kemerdekaan kalian aja hasil meminta kepada Inggris. Mengapa sekarang mengklaim bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu? Kalian ikutan Sumpah Pemuda juga atau disumpah oleh sejarah pembohongan kalian? Mas Wahyu juga menuliskan, tahun 1928, kaum Melayu Maledes kemana? Apa yang Melayu Maledes buat masa itu? Tarikh 1928, kaum muda belia Indonesia tak kira suku bangsa apa, sudah bikin sejarah. Kaum Melayu Maledes bikin sejarah apa? Bikin belacan. Warganet Maledes ini memang sejak tadi malam itu aktif ya menuliskan komentar ya. Dia menuliskan lagi nih, bahasa Indonesia telah menyerap banyak kosakata Belanda, betul, akibat penjajahan selama lebih dari 300 tahun, oke, yang menciptakan interaksi budaya, administratif, pendidikan, dan hukum. Oke, masuk akal semua, dan oleh karena itu saya sebutkan bahwa warganet Maledes ini cukup mempunyai ilmu pengetahuan, begitu ya. Penyerapan ini terjadi pada istilah teknis hal-hal sehari-hari dan konsep modern yang tidak ada dalam bahasa Melayu sebelumnya. Kemudian diadaptasi ke dalam pelafalan bahasa Indonesia. Betul. Nah, pertanyaan saya itu sederhana aja. Lantas untuk apa kalian, Kamus Bahasa Maledes, itu ikut-ikutan menyerap bahasa Belanda dan bahasa Indonesia ke dalam kamus kalian? Pengen dijajah Belanda dan Indonesia juga. Maledes kalau ditanya lantas kenapa, mengapa, itu otaknya langsung macet, itu nggak bisa menjawab itu. Warganet Maledes yang sama, wah dia memang aktif ya dari tadi malam, nggak tahu mungkin ada bulan purnama ya tadi malam ya, makanya aktif dia. Kamus Inggris Melayu Thomas Bowry 1701 diiktiraf sebagai antara kamus terawal yang memudahkan komunikasi antara pedagang British dan penduduk tempatan. Dia ingin menyatakan bahwa kamus bahasa Melayu itu sudah ada sejak tahun 1701 gitu ya. Saya menjawabnya gini saja lah.
Itu kamus dibuat oleh penjajahmu agar mereka bisa mengerti bahasa yang kalian gunakan. Kalian bangga dengan kamus yang dibuat oleh penjajahmu. Itu kan sama aja, kalian ingin belajar dari orang yang sedang belajar bahasamu, gitu. Fakta sejarah juga, ketika kalian menyusun kamus bahasa kebangsaanmu pada tahun 1970, kalian meminta tolong kepada UNESCO untuk mencari orang yang ahli dalam bahasa kebangsaanmu. Itu fakta. Itu tertulis di dalam pengantar kamus bahasa Maledes tahun 1970, bahwa kalian minta tolong UNESCO untuk mencarikan orang yang ahli dalam menyusun bahasa kebangsaanmu. Dituliskan di dalam kata pengantarmu itu, tidak ada satupun wargamu yang mempunyai keahlian mengenai bahasa kebangsaanmu. Itu fakta itu. Masih warganet Maledes juga ini lagi ya. Dia memang nggak tahu, tadi malam itu kayaknya bulan purnama deh ya. Ketegangan dan kebencian sebagian warga diperkuat oleh sentimen di media sosial dan rasa superioritas sejarah. Waduh, superioritas sejarah ya. Padahal dia yang selalu koar-koar alam Melayu Mahawangsa itu kan ingin menunjukkan apa? Superioritas kan. Meskipun secara real hubungan diplomatik tetap berjalan baik, ya secara hubungan diplomatik ya tetap aja baik, nggak ada masalah begitu kan. Faktor utamanya berakar dari konflik sejarah konfrontasi tahun 1963-1966, yang kini sering dipicu perselisihan budaya, klaim budaya. Nah, siapa yang mengklaim budaya? Indonesia atau Maledes? Isu TKI, nah siapa yang menyiksa TKI, yang membunuh TKI, yang tidak membayar gaji TKI itu siapa? Persaingan sepak bola? Enggak. Indonesia tidak merasa bersaing dengan kalian-kalian yang justru merasa bersaing dengan Indonesia. Oleh karena itu, kalian menggunakan segala cara agar peringkat sepak bola kalian lebih baik daripada Indonesia, sehingga kalian menghalalkan 7 pemain haram itu. Saya balas aja lah. Ketegangan dan kebencian warganet Indonesia kepada Maledes akibat koar-koarnya Maledes yang merasa superior dalam bahasa. Tapi faktanya justru mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Komentar berikutnya, dari warganet Maledes yang sama. Disarankan agar para pembenci Malaysia membaca buku Manusia Indonesia, karya Mokhtar Lubis yang mengkaji karakter orang Indonesia sendiri. Dalam buku tersebut, konsep psikologi sosial dan budaya di antara karakter yang diidentifikasi adalah munafik, menolak bertanggung jawab atas perbuatannya, tahyul, feodal, artistik, dan berkarakter lemah. Saya menjawabnya gini aja lah. Disarankan agar para pembenci Maledes membaca puisi Melayu karya Usman Awang yang dijadikan rujukan oleh Awang Sarian dalam propaganda alam Melayu Mahawangsa. Melayu itu orang yang bijaksana, nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira, kurang ajarnya tetap santun. Jika menipu pun masih bersopan, bila mengampu bijak beralas tangan. Melayu itu berani jika bersalah, kecut takut karena benar. Janji simpan di perut, selalu pecah di mulut, biar mati adat, jangan mati anak. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar itu disebut Melayu. Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu. Jakun dan Sakai asli Melayu. Jadi yang asli Melayu itu Jakun dan Sakai. Arab dan Pakistani semua Melayu. Mamak dan Malbari serap ke Melayu. Malah mu'alaf bertakrif Melayu setelah disunat anunya itu. Masih warganet Maledes ini juga. Dalam kehidupan, kemunafikan merujuk pada ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan, kebohongan, pengkhianatan, dan penipuan untuk keuntungan pribadi. Pasti saya menang banyak dari cuan YouTube ini. Saya balas, dalam kehidupan, kemunafikan merujuk kepada ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ketika perkataan di kamusmu dituliskan, rujukan utama bahasa Melayu yang paling autentik, namun faktanya begitu banyak kosakata bahasa Indonesia dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia terdapat di dalam kamusmu. Itu bukan sebuah kemunafikan yang nyata? Ayo Maledes bisa mikir nggak? Nggak bisa mikir ya, kasihan. Komentar berikutnya dari warganet Maledes yang sama, yang ini sebenarnya dia ini berkomentar tapi sebenarnya menembak kakinya sendiri. Dia mengatakan begini, psikologi feodal.
Dalam konteks modern, hal ini sering dikaitkan dengan kepatuhan yang ekstrim, fanatisme terhadap pemimpin, dan budaya menerima semuanya tanpa mempertanyakan. Konsep asal Bapak senang jika di Maledes dipanggil penjilat, makanya berpegang pada fakta. Saya membalasnya, ketika Maledes seperti orang kebingungan, tidak bisa menentukan siapa yang bersalah atas 7 pemain sepak bola haram mereka itu menjadi bahan tertawaan dunia karena sikap penjilat dan penakut kalian begitu terlihat nyata. Makanya berpegang kepada fakta. Itu psikologi feodal. Masih warganet Maledes juga. Saya membaca komentarnya tadi malam memang ketawa ngakak-ngakak, teman-teman. Harus diakui, abad ke-7 zaman Sriwijaya dan Kesultanan Melaka belum ada negara Indonesia maupun Maledes dan negara-negara ASEAN lainnya. Saya membalasnya gini, kalau Indonesia dan Maledes belum wujud abad ke-7, lantas apa hakmu mengklaim paling Melayu jika Melayu itu berasal dari Sriwijaya yang berpusat di Jambi dan di Palembang itu? Ini yang menarik. Bahasa Melayu juga digunakan oleh Kesultanan Kedah pada abad ke-5. Ingat ya teman-teman, bahwa si Maledes ini ingin mencoba menegasikan prasasti Kedukan Bukit, di mana prasasti Kedukan Bukit itu ada sejak tahun 683 Masehi ya. Nah, dia mengatakan bahwa bahasa Melayu itu udah digunakan di Kesultanan Kedah pada abad ke-5 gitu ya. Kemudian dituliskan gini, Kesultanan Muzafarsah, bukan Mujafar, Muzafarsah. Kamu nggak ngerti sejarah negaramu ya. Memerintah dari tahun 1136 hingga 1179. Sebentar. Maksudmu definisi abad ke-5 itu pada tahun 1136 sampai 1179. Itu maksudmu abad ke-5 gitu. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Komentarnya ini memang komentar orang yang nggak tahu saya. Dia itu mengerti, pengetahuannya ada, tapi tidak bisa berpikir logis. Tidak bisa berpikir, ini bagaimana saya harus menghubungkan antara fakta satu dengan fakta berikutnya. Ya, saya bacakan ya. Prasasti Sriwijaya, abad ke-7, prasasti Palawa tertua yang mewakili bahasa Melayu ditemukan pada abad ke-7 Masehi. Salah satunya adalah prasasti Sriwijaya di Kedukan Bukit, Sumatera. Dan dalam prasasti tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dia ingin menunjukkan ini bahasa Melayu. Saya jawabnya kalau udah malam ya, saya udah mau tidur gini kan, ini orang masih ngeyel aja, ya udah saya balas. Inilah bodohnya Maledes semakin terungkap. Maledes ini mengatakan belum ada Indonesia abad ke-7. Lah kok Maledes malah menanyakan prasasti itu tidak menggunakan bahasa Indonesia di prasasti itu? Prasasti Kedukan Bukit berbahasa Melayu. Itu yang dia tuliskan kan, yang di atas. Prasasti Kedukan Bukit itu ditemukan di Palembang. Artinya apa? Itu mengukuhkan bahwa Melayu itu asalnya dari Sumatera. Sumatera itu nama pulau di Indonesia, bukan di Maledes sekarang. Logika sederhana seperti itu aja Maledes gagal. Dan tetap ngeyel bahwa, Melayu itu asalnya dari Maledes. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Lalu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Yang dulu kita pandang remeh. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia.